Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT telah memberikan kita bukan nikmat kesehatan sehingga kita sampai saat ini bisa melaksanakan aktivitas rutin kita dalam keadaan normal. Dan Allah SWT juga telah memberikan perlindungan kita dari berbagai mara bahaya, terutama pada saat ini yang pada saat ini tersebar wabah COVID-19. Akan tetapi Allah SWT telah memberikan kita perlindungan sehingga kita tidak berdampak atau tidak terkena virus ini. Maka bagi kita wajib untuk mensyukurinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan sahabatnya yang telah rela memperjuangkan harta mereka, jiwa mereka, dan bahkan waktu mereka supaya agama Islam ini bisa tegak, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan atau merasakan bagaimana nikmatnya iman atau bagaimana lezatnya iman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada sirah kali ini di sini saya akan menyampaikan atau memberikan sirah bagaimana diijabahinya doa seorang ibu. Bagaimana doa seorang ibu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Doa ini ibunya itu ditujukan kepada anaknya yang ahli ibadah. Akan tetapi Allah SWT mengabulkan doa ibu ini. Dan pada kisah ini juga ada seorang anak bayi yang masih dalam buayan atau gendongan ibunya itu bisa berbicara. Ada yang tahu? Nah, insya Allah kisah ini sudah tidak asing atau sudah populer. Dan kisah ini terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Insya Allah kita juga pasti mengenal ya Imam Al-Bukhari. Siapa itu Imam Al-Bukhari? Karena kita insya Allah sering sekali mendengar atau membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada bab dakwatil walidain, doa orang tua. Kisah ini juga terdapat dalam hadis nomor 33 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Langsung saja di sini akan saya bacakan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraid. Tidak ada seorang bayi yang dalam buayan bisa berbicara kecuali Isa ibnu Maryam dan pada zaman
sahabat Juraid. Kila, para sahabat pun bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahibu Juraid, siapakah Juraid itu? Qala, Nabi menjawab, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Juraid itu seorang ahli ibadah yang memiliki tempat ibadah khusus. Wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sauma'ati. Dan ada pengembala sapi. Suatu ketika ada pengembala sapi yang berteduh di bawah tempat ibadahnya. Berteduh di bawah tempat ibadahnya si Juraid. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati tahtalifu ila ra'i. Kemudian seorang perempuan dari penduduk desa tersebut mendatangi pengembala sapi ini untuk melakukan perbuatan yang jelek atau melakukan perbuatan zina. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Maka suatu hari ibunya datang menemuinya. Faqalat, dan berkata kepada Juraid, ya Juraid, wahai Juraid, wa huwa yusolli, dan dia dalam keadaan sholat. Juraid ini dalam keadaan sholat ketika ibunya datang. Faqala fi nafsihi wa huwa yusolli, dan dia berkata dalam dirinya sendiri atau berkata dalam hatinya. Kemudian dia berkata, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Fara'a ayyusara sholatahu, maka dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Summa sorohat bihisaniyah, kemudian ibunya memanggil yang kedua kalinya. Faqala fi nafsi, kemudian dia juga berkata dalam hatinya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Fara'a ayyusira sholatahu, maka dia tetap memilih untuk melanjutkan sholatnya. Summa sarahat bisalisata, kemudian ibunya memanggil untuk yang ketiga kalinya. Faqala, dia pun berkata lagi dalam hatinya, ummi wa sholati, sholatku, ummi ibuku atau sholatku. Fara'a ayyusira sholatahu, kemudian dia tetap seperti jawaban yang pertama dan kedua, dia tetap memilih untuk melanjutkan sholatnya. Falamma lam yujibha, dan tatkala Juraid ini tidak menjawab panggilan ibunya, qalat, ibunya pun berkata, ini intinya. Yang dikatakan ibunya apa? Perhatikan ini. La amatakallahu ya Juraid hatta tandura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikanmu, hai Juraid, sampai engkau melihat di hadapanmu seorang pelacur. Ya, fi wajhil mumisat, ya, di hadapan para pelacur. Suman sarfat, kemudian ibunya pun pergi meninggalkan surat ini. Fa'tiyal maliku bitil kalmar ati waladat, kemudian wanita tadi yang sebelumnya berbuat zina dengan si pengembala sapi itu mendatangi raja pada saat itu, dan wanita ini sudah dalam keadaan melahirkan. Faqala, kemudian raja itu berkata, anak siapa ini? Miman, anak siapa ini? Qalat, wanita itu berkata, min Juraid, ini adalah anak Juraid. Qala, raja itu berkata lagi, asahibus saumati, sang pemilik tempat ibadah itu. Qalat, wanita itu pun menjawab, na'am, iya. Qala, raja itu berkata kepada para pengawalnya atau pada pasukannya, apa yang kemudian
kemudian memerintahkan kepada pengawalnya atau pasukannya, ihdimu sauma'atahu, robohkan tempat ibadahnya, waktuni bihi, dan datangkan dia kepadaku. Fadarabu sauma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at, dan hancurkan atau robohkan tempat ibadahnya itu dengan kapak hingga hancur. Faj'alu yadahu ila unuki bihablin, dan ikatlah kedua tangannya di lehernya. Diikat kedua tangannya itu di lehernya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Bihablin, dengan tali. Summa tuliqa bi, kemudian datanglah dia. Kemudian apa? Digeret itu, kayak diarak itu. Digeret. Famar Rabbi alamu misal, dan tatkala si Jurat ini dalam perjalanan menuju raja, dia melalui di hadapannya itu para pelacur. Para pelacur, dia menonton di hadapannya itu ketika dalam perjalanan para pelacur. Fa'arahunna fatabassam, dan tatkala Jurat melihat mereka para pelacur itu, fatabassam, dia tersenyum. Fa'wahunna yandurna ilai finnas, dan dia itu para pelacur itu mereka melihat padanya di hadapan para manusia atau di hadapan para masyarakat sana. Para pelacur kemudian melihat kepada si Jurat. Faqala al-malik, kemudian sang raja berkata kepada si Jurat, ma tasqumu hadi, apa ini yang hasil anam, atau apa ini hasil hubungan. Qala ma tasqumu, apa yang aku hasilkan, apa yang ditentukan kepadaku. Qala tasqumu anna walada minka, dia berkata bahwasanya anak ini darimu, anak ini hasil perbuatan. Faqala Jurat itu berkata, anti tasqumina, engkau menuduhku. Qalat, sang perempuan tadi berkata, na'am, iya. Qala, Jurat berkata, aina hadas saghir, di mana anak itu? Di mana anak itu? Qalu, orang-orang berkata, banyak para masyarakat berkata, masyarakat pada saat itu yang menyaksikan menjawab, hadza huwa fi hijriyah, dia ada pada pangkuan si ibunya. Fa aqbala alai, maka Jurat pun mendatanginya. Faqala, kemudian berkata pada si bayi itu, man abuka, siapa bapakmu, siapa ayahmu? Qala, bayi itu menjawab. Nah, ini asli kan, bayi menjawab. Seorang bayi dalam buaian bisa menjawab pertanyaan Jurat. Rawa'il baqar, sang pengembala sapi. Qala maliku, dan ketika raja itu mendengar jawaban dari si bayi, raja berkata kepada Jurat, ana ja'alu saum'ataka min dhahabin, apakah kami akan menjadikan kembali rumah ibadahmu dari emas? Qala, Jurat berkata, Jurat menjawab, la, tidak. Qala, raja berkata lagi, atau bertanya lagi, min fiddatin, dari perak? Qala, Jurat menjawab, la, tidak. Raja pun berkata lagi, atau bertanya lagi pada si Jurat. Qala, fama naj'aluha, maka dengan apa kami mengembalikan atau membangun rumah ibadahmu itu? Qala, Jurat menjawab, rudduha kama kanat, kembalikan sebagaimana awalnya, yaitu seperti semula. Tidak harus dari emas ataupun dari perak, akan tapi sebagaimana semula. Nah, ini yang dijawab oleh Jurat.
Qala. Kemudian Raja bertanya lagi kepada Jurat, "Famal ladzi tabassamta?" Dan apa yang membuatmu tersenyum tadi saat engkau melihat Arab Raja tersebut? Qala, "Amran araftu." Jurat menjawab, "Ada satu perkara yang aku mengetahuinya. Adraktani da'wata ummi." Bagaimana doa seorang ibu, doa ibuku. Summa akhbarum, kemudian mengabarkan kepada mereka. Demikianlah kisah Jurat yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Jurat ini. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.